Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sekali lagi selamat siang anak-anak semuanya dan siapapun yang menyaksikan video ini. Pada siang hari ini saya ingin mencoba belajar kembali, memberikan materi kembali melalui channel ini, dan semoga bisa membantu belajar, bisa membantu memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan materi yang kemarin saat di kelas dipelajari oleh anak-anak sekalian. Alhamdulillah, untuk itu tentunya Bapak ingin mengajak kita semuanya memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan segala kenikmatan, segala kerahmatan, keberkahan, kebaikan-kebaikan, apapun itu jenisnya, kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita. Untuk itu, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita atas segala yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, dan semoga di saat hari kiamat nanti kita memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya, anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak ingin membuat video yang membahas tentang profil singkat dan prestasi atau kebijakan Khulafaur Rasyidin, ya. Bapak akan mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut melalui video ini, ya. Namun untuk itu, sebelum kita masuk ke materi yang kita pelajari, mari kita membaca basmalah dan sholawat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anak, kemarin di saat pembelajaran di kelas kita sudah mencoba membaca, mempresentasikan, berdiskusi tanya jawab terkait dengan profil dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Sudah ada beberapa kelompok yang maju ke depan dan mempresentasikan. Namun Bapak merasa ingin memberikan penjelasan lebih lanjut melalui video ini dengan harapan bagi kemarin yang mungkin tidak fokus, yang kemarin belum sempat mencatat, bagi kemarin ada siswa yang belum masuk kelas, yang ketinggalan mendengarkan dan mempelajari, semoga video ini bisa membantu dan menambah catatan kalian semuanya. Seperti itu, ya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke profil dan prestasi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita mengetahui bahwasannya Abu Bakar itu merupakan khalifah pertama pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk Islam, beliau dulu dikenal atau memiliki nama asli Abdul Ka'bah, ya. Dan setelah masuk Islam, beliau diberi nama oleh Nabi Abdullah bin Abi Quhafah, dan dikenal juga sebagai sahabat Nabi yang paling dekat, ya. Dan dia juga dikenal dengan sebutan Abu Bakar. Kenapa kok bisa disebut Abu Bakar? Karena bakar itu artinya dini. Bakar itu artinya awal, bakar itu artinya yang pertama. Maksudnya beliau adalah sahabat Nabi yang dari luar kalangan keluarga Nabi yang masuk Islam yang pertama kali, ya. Yang mau masuk Islam mengimani Allah dan mengimani Rasulullah. Nah, makanya Abdullah bin Abu Quhafah ini diberi gelar atau diberi julukan Abu Bakar.
Lahir kurang lebih 2 tahun setelah Nabi Muhammad 573 Masehi. Ya, beliau dari kalangan keluarga Bani Taim, suku Quraisy, yang mana Bani Taim ini adalah merupakan keluarga yang cukup berpengaruh dan terpandang pada masa lalu itu. Semoga bisa cukup membantu tulisannya ini. Jadi bagi teman-teman atau anak-anak yang kemarin belum bisa mencatat, bisa dicatat juga melalui video ini. Ya, dia juga memiliki gelar asidik. Asidik itu ada yang mengartikan jujur, ada yang mengartikan benar, atau yang membenarkan. Nah, kenapa kok disebut asidik? Karena cerita waktu itu beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Di saat orang itu merasa tidak percaya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar inilah adalah orang yang pertama kali mempercayai dan membenarkan peristiwa itu, ya. Makanya Nabi memberi gelar beliau As-Siddiq. Ya. Bagaimana proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar pada waktu itu? Kita mengetahui bahwa setelah Nabi Muhammad wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah, atau tepatnya tanggal 8 Juni 632 Masehi, kaum muslimin pada waktu itu, Ansor dan Muhajirin itu berkumpul dan bermusyawarah, ya, mencari, memilih, menetapkan, ya, dan membaiat salah seorang di antara mereka. Tentunya salah seorang yang dikenal dekat, yang sangat memahami Islam, dan dikenal mampu bisa meneruskan perjuangan Nabi. Nah, di mana? Di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Saidah, sebuah tempat ataupun balai pertemuan, ya kurang lebih tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi kota Madinah. Di sanalah Ansor dan Muhajirin bermusyawarah mencari sosok pemimpin kaum muslimin, ya, yang bisa memimpin kaum muslimin dan meneruskan perjuangan dakwah Nabi. Setelah berdiskusi, setelah berdebat dan bermusyawarah, pada akhirnya, ya, Abu Bakar inilah yang merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi yang terpilih dan dibaiat menjadi khalifah ataupun pengganti Nabi, ya, sehingga beliau menjadi khalifah untuk memimpin kaum muslimin pada waktu itu. Lalu bagaimana kebijakan beliau ataupun prestasi beliau saat beliau memimpin kaum muslimin? Ya, di masa kepemimpinan beliau banyak sekali kaum muslimin yang murtad. Di masa kepemimpinan beliau banyak sekali kaum muslimin yang enggan mau membayar zakat. Bahkan diantaranya juga ada yang merasa dirinya itu nabi, gitu kan. Nah, diantaranya kaum muslimin dari Bani Hanifah, Bani Asad, ya, Ghatafan, Kindah, itu mereka semuanya murtad. Bahkan diantara mereka itu memiliki kepala suku yang menganggap dirinya nabi palsu, ya, menganggap diri mereka nabi dan memberontak tentunya. Nah, dengan adanya banyak pemberontakan, ya, jadi Abu Bakar merasa perlu untuk memberikan peringatan, perlawanan, dan perlu memenangkan perang dari kaum muslimin bersama kaum muslimin untuk melawan ataupun menumpas kaum pemberontak seperti itu. Perang itu namanya perang Riddah, ya, yang mana alhamdulillah dengan gigih kaum muslimin bisa menumpas kaum-kaum pemberontak itu beserta para nabi palsunya seperti Musailamah Al-Kadzab, ada Aswad Al-Ansi dan Tulaihah bin Khuwailid, ya.
Mereka semua mengaku-ngaku nabi palsu dan mereka pun juga punya pengikut ataupun pasukan. Namun alhamdulillah pasukan kaum muslimin lebih hebat dan bisa memenangkan perang ini. Seperti itu. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran. Apa itu mengkodifikasi? Mengkodifikasi itu adalah mengumpulkan, menyatukan ayat-ayat Al-Quran yang dulunya tertulis di tulang belulang, di pelepah kurma, di batu-batu, di kulit-kulit onta yang tentunya sudah dikeringkan, itu dijadikan menjadi satu. Kenapa kok perlu dijadikan satu? Berawal dari adanya keprihatinan Umar bin Khattab yang memandang banyak sekali para pahlawan kaum muslimin pada waktu itu, para prajurit kaum muslimin pada waktu itu yang menghafal Al-Quran, merupakan penghafal Al-Quran itu mati syahid dalam perang Yamamah saat melawan nabi palsu. Dengan adanya keprihatinan ini, Umar bin Khattab itu memberikan gagasan ataupun saran kepada khalifah. Wahai khalifah, banyak di antara kita yang gugur di medan perang, dan yang gugur ini para penghafal Al-Quran. Bagaimana kalau kita menjadikan lembaran-lembaran Al-Quran ini jadikan satu, menjadikan mushaf, dikodifikasi lalu dijadikan mushaf, seperti itu. Akhirnya melalui perundingan yang cukup alot, dan pada akhirnya Abu Bakar menyetujui ataupun menyetujui gagasan Umar untuk mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam mushaf. Lalu siapa sahabat yang ditunjuk untuk menulis? Sahabat yang ditunjuk untuk menulis adalah Zaid bin Sabit, yang merupakan dan yang dikenal pada waktu itu dekat dengan Nabi, yang dikenal merupakan sekretaris pribadi Nabi, dan yang dikenal adalah salah seorang sahabat yang begitu Nabi mengetahui adanya wahyu yang turun, sahabat Zaid bin Sabit ini langsung menulisnya, seperti itu. Akhirnya di masa kebijakan Abu Bakar ini terciptalah sebuah mushaf yang mana sampai saat ini bisa kita rasakan kemanfaatannya. Begitu ya. Jadi dulu kan tidak ditulis di lembaran-lembaran, tapi ditulis di berbagai tempat sehingga dengan adanya keprihatinan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga kebijakan mengkodifikasi dan menjadikan ayat Al-Quran dijadikan satu menjadi mushaf itu merupakan sebuah prestasi yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Lalu prestasi apa lagi yang dilakukan oleh Abu Bakar? Khalifah Abu Bakar memiliki prestasi yang sangat gemilang, walaupun beliau memerintah selama 2 tahun, tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama Abu Bakar itu merintis. Tadi di atas sudah disampaikan bahwa beliau itu setelah dipilih dia menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, dari 632 sampai 634 Masehi. Kalau dalam kalender Hijriah dari bulan Rabiul Awal 11 Hijriah sampai bulan Jumadil Akhir 13 Hijriah. Berhubung beliau itu memimpin sangat singkat dan memiliki banyak tantangan, alhamdulillah di masa akhir kepemimpinan beliau berhasil membuka atau merintis perluasan wilayah Islam, terutama perluasan Islam ke daerah perbatasan dengan kerajaan Persia dan Bizantium. Sebenarnya misi ini untuk apa? Tentunya yang pertama untuk pengamanan. Perluasan Islam itu tidak serta-merta menjajah, tidak, tapi memiliki misi untuk pengamanan daerah-daerah perbatasan, lalu memiliki misi atau tujuan untuk penyebaran dakwah dan penaklukan daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang memuisi Islam, seperti itu Ada 2 panglima yang terkenal pada waktu itu yang ditunjuk oleh Abu Bakar yang mampu merintis perluasan wilayah Islam, yaitu Khalid bin Walid dan
Ubaidah bin Jarrah ya. Beliau ini adalah panglima Islam yang kuat, tangguh, yang dapat dipercaya pula. Seperti itu. Sehingga di masa kepemimpinan beliau alhamdulillah banyak sekali prestasi yang tentunya bisa kita rasakan ya, salah satunya adanya mushaf Al-Qur'an ini. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai khalifah pengganti Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat yang sangat tangguh ya. Beliau lahir di Mekah kurang lebih 580 Masehi ya, dari kalangan keluarga Bani Adi suku Quraisy ya. Kurang lebih sama Rasul jaraknya 910 tahun ya lahirnya ya, 10 tahun lebih muda. Umar bin Khattab ini merupakan salah sahabat yang memiliki karakter yang pemberani ya, cerdas, keras ya, dan Ramadan. Selain beliau dikenal sebagai khalifah yang pemberani, tangguh, kuat, cerdas, adil, bijaksana, dan peduli terhadap rakyat, beliau itu merupakan sosok yang pandai. Ya, beliau itu diberi gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu dari kata Furqan, yaitu sang pembeda. Maksudnya apa? Beliau itu adalah Al-Faruq yang mampu dengan pandai membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya, beliau merupakan sosok yang seperti itu. Lalu bagaimana proses pengangkatan beliau menjadi khalifah? Ya, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Proses pengangkatan Khalifah Umar. Ya, agak flashback sebentar. Sebelum Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau itu sempat bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang dimusyawarahkan? Yang dimusyawarahkan adalah kira-kira siapa sosok pengganti ketika Abu Bakar itu nanti setelah meninggal dunia itu. Dia bertanya dari sahabat satu ke sahabat yang lain. Setelah mengetahui mayoritas sahabat akan memilih siapa, beliau lalu memutuskan bahwa harus ada sosok pengganti yang langsung ditunjuk. Karena apa? Karena nanti takut ada perselisihan kembali. Namun sosok ini sosok yang sangat diminati, yang dipilih oleh masyarakat pada waktu itu. Akhirnya terpilihlah Umar bin Khattab sebagai sosok pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Melalui apa? Melalui surat wasiat. Abu Bakar sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya, beliau mengamanahkan Utsman bin Affan untuk menulis surat wasiat, yang mana isi dari surat wasiat itu adalah penunjukan Umar sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Nah, gitu ya. Dan akhirnya Umar diangkat menjadi khalifah kurang lebih selama 10 tahun ya, 10 tahun cukup lama. Ya, 10 tahun dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Tepatnya pada bulan Jumadil Akhir 13 Hijriah sampai bulan Zulhijjah 23 Hijriah. Atau bulan Agustus ya, pada bulan Agustus 634 sampai 644 Masehi. Ya, cukup lama ya. Dengan adanya keberlangsungan kepemimpinan umat Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, tentunya banyak prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Umar. Ya, karena di masa pemerintahan Abu Bakar itu ada perintis perluasan wilayah Islam. Nah, di masa Umar inilah dilanjutkan, sehingga prestasi yang paling dikenal di masa Umar ini adalah perluasan wilayah Islam secara besar-besaran. Ke daerah mana? Persia,
Bizantium, dan Afrika Utara. Di mana itu Pak? Dari Jazirah Arab ke daerah Irak, Iran, ya, lalu ke daerah Palestina, Suriah, sampai daerah Mesir, Afrika Utara. Sangat luas ya. Dan dikenal dengan zaman Futuhat al-Islamiyah, ya. Perluasan wilayah Islam pada waktu itu dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah. Ya, sangat luar biasa. Prestasi yang berikutnya menetapkan dan meresmikan kalender Hijriah. Ya, sekali lagi menetapkan dan meresmikan kalender Hijriah. Dulu kalender Masehi itu juga digunakan oleh orang-orang Arab. Ya, namun kaum muslimin pada waktu itu mengusulkan kita kaum muslimin harus memiliki kalender, tapi kalendernya namanya apa? Bulan-bulannya sudah ada. Bulan Muharram sampai Zulhijjah itu udah ada, tapi bulan-bulan ini belum memiliki nama. Tahunnya itu tahun apa gitu kan. Nah, akhirnya ditetapkanlah bulan-bulan ini termasuk dalam tahun kalender Hijriah seperti itu. Itu ditetapkan mulai zamannya Umar bin Khattab. Prestasi yang berikutnya adalah menata administrasi pemerintahan dengan cara membagi wilayah Islam yang luas itu menjadi 8 provinsi, ya. Lalu membentuk Baitul Mal atau lembaga keuangan negara serta membentuk Dewan Perang yang bertugas untuk apa? Untuk mencatat administrasi kemiliteran atau ketentaraan pasukan muslim. Nah, itu dengan cara menata administrasi pemerintahan. Ya, membangun kota Fustat yang ada di pinggir Sungai Nil. Di mana itu? Yaitu di negara Mesir ya. Itu dimulai pada kepemimpinan Gubernur Amr bin As ya. Dibangunlah kota Fustat. Ya. Lalu prestasi yang dilakukan yang dicapai oleh Umar yaitu adalah membentuk lembaga Dewan Pemilihan Khalifah. Ya. Kalau bahasa Arabnya di sini Ahlul Halli wal Aqdi atau Dewan Pemilihan Khalifah. Ya, kalau di Indonesia ini mungkin namanya KPU kali ya, Komisi Pemilihan Umum, yang mana Dewan Pemilihan Khalifah ini beranggotakan 6 sahabat yang dianggap memiliki derajat yang paling tinggi, yang paling mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf, lalu ada Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, lalu ada yang namanya Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan dibantu dengan anaknya Umar yaitu Abdullah bin Umar. 6 orang ini merupakan Dewan Pemilihan Khalifah. Bila mana nanti Umar wafat, 6 orang inilah yang bertugas untuk mencari sosok pengganti Umar dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat atau para sahabat pada waktu itu. Ya, seperti itu ya. Sehingga kita mengetahui ketika Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah saat mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi ya. Umar bin Khattab itu menderita sakit. Namun sebelum beliau wafat, beliau sempat membentuk Dewan Pemilihan Khalifah seperti itu. Jadi seperti itu mengenai prestasi Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, lalu khalifah berikutnya adalah khalifah yang sangat kita kenal, yaitu Khalifah Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu. Beliau merupakan khalifah yang dikenal sangat lemah lembut, pemalu ya, adil juga ya. Dan beliau merupakan khalifah yang sangat-sangat dermawan ya. Beliau lahir di Thaif ya, di Thaif, kota Thaif merupakan salah satu kota di Jazirah Arab. Ya, kurang lebih antara tahun 574 sampai 576 Masehi ya. Jadi banyak para sejarawan yang mengatakan, ada yang bilang 574, 575, 576 ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan beliau lahir dari kalangan keluarga yang sangat-sangat terpandang, yaitu keluarga dari Bani Umayyah. Beliau Utsman bin Affan merupakan salah satu seorang yang termasuk dalam As-Sabiqunal Awwalun juga, dan memiliki gelar Dzunurain. Apa itu Dzunurain? Yaitu adalah yang memiliki 2 cahaya atau sang pemilik 2 cahaya.
Kenapa kok disebut Dzunurain? Karena beliau memperistri dua putri Nabi. Namun tidak poligami ya, secara bergantian. Pertama memperistri putri Nabi yang bernama Ruqayyah ya. Namun setelah Ruqayyah meninggal dunia, beliau juga akhirnya memperistri putri Nabi yang lain yang bernama Ummu Kulthum, seperti itu. Akhirnya karena pernah memperistri dua putri Nabi, beliau dikenal sebagai Dzunurain, sang pemilik dua cahaya. Jadi bisa ditulis ini catatan ternyata tentang profil singkat beliau. Proses pengangkatan beliau. Ya, pasca meninggalnya Umar bin Khattab, Dewan Pemilihan Khalifah ataupun Ahlul Hali wal Aqdi lalu langsung bertugas mencari sosok-sosok yang pas menggantikan Khalifah Umar. Kaum muslimin banyak yang menjagokan ini itu dan pada akhirnya terpilihlah dua sahabat yang menjadi pilihan mayoritas pada waktu itu, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan kedua-keduanya siap untuk menjadi khalifah ya. Namun kedua-duanya pun juga siap untuk bila mana tidak menjadi khalifah. Nah, karena dua ini merupakan orang-orang yang sangat dihormati oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bila mana satu dari keduanya itu menjadi khalifah pasti semuanya menyetujuinya. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf selaku ketua Dewan Pemilihan Khalifah atau ketua KPU-nya kalau di tempat kita kali ya, itu akhirnya apa? Memutuskan, mempertimbangkan ya, berdasarkan aspirasi masyarakat secara luas, akhirnya memutuskan bahwa yang menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan, sosok yang rendah hati, pemalu, lemah lembut, dermawan, adil dan bijaksana. Dan beliau menjadi khalifah cukup lama dan lebih lama daripada Umar, yaitu kurang lebih 12 tahun, dari 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Sangat lama. Sampai pada akhirnya beliau wafat dibunuh oleh seorang pemberontak ya, yang bernama Abdullah bin Saba saat beliau membaca Quran di kediamannya. Lalu apa saja prestasi beliau? Tentunya 12 tahun itu banyak banget prestasi-prestasi yang beliau capai. Ya, berhubung beliau kaya, memiliki banyak harta, beliau tuh sangat senang sekali dengan keindahan. Beliau renovasi dan memperindah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tidak hanya sekedar direnovasi dan perindah, namun diperluas juga. Dengan harta beliau gunakan hartanya untuk merenovasi, memperluas, memperindah dua masjid termulia di muka bumi ini. Ya, mengkodifikasi, menggandakan dan standarisasi ayat-ayat Al-Qur'an ya. Dulu ya, mushaf itu hanya satu dan ditiru oleh banyak suku-suku di Jazirah Arab. Sehingga mushaf-mushaf yang ditiru oleh suku-suku di luar Mekah Madinah itu banyak yang tidak standar, banyak yang tidak standar penulisannya. Untuk itu di zaman beliau dikodifikasi kembali, ya, dijadikan mushaf kembali, lalu digandakan tidak hanya satu, bahkan lebih dari 5 mushaf pada waktu itu, dan distandarisasi juga. Mushaf ini dikenal dengan mushaf Utsmani. Setelah mushaf ini lebih dari satu, akhirnya apa? Dikirim ke daerah-daerah di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman. Ada yang di Mesir, ya, ada di Palestina, ada yang dibawa ke Syam, ada yang dibawa ke mana itu, Basra dan sebagainya. Itu. Dan itu siapa yang menulis? Nah, dibentuklah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit kembali seperti itu. Ya. Berhubung perluasan Islam itu semakin digalakkan ya, semakin dikerjakan oleh pasukan muslimin, dan wilayah Islam pada waktu itu sudah sampai meliputi perairan-perairan. Nah,
Sehingga Muawiyah bin Abu Sufyan selaku kerabat beliau yang menjadi gubernur Syam pada waktu itu mengusulkan kepada Utsman. Nah, apa ya usulannya? Yaitu membentuk armada perang angkatan laut. Armada perang angkatan laut ini dibentuk oleh Utsman untuk apa? Sebagai pasukan Islam yang melindungi daerah-daerah Islam yang dikelilingi perairan, yang dikelilingi laut. Ya, karena wilayah Islam pada waktu itu seperti Siprus ataupun Konstantinopel yang dikelilingi perairan itu memerlukan patroli dari pasukan Islam agar tidak diserang oleh musuh. Seperti halnya di Indonesia pun juga negara yang dikelilingi perairan, yang mana perairan ini perlu dipatroli oleh TNI Angkatan Laut. Nah, seperti itu. Ya. Tentunya selama 12 tahun memimpin kaum muslimin, perluasan Islam pun seperti yang tadi saya sampaikan juga tetap dilakukan. Ya, alhamdulillah di masa kepemimpinan Utsman semakin luas sampai ke Tunisia, Armenia, ya sampai ke Konstantinopel, ke Siprus, Azerbaijan, ya bahkan para pedagang muslim dulu itu karena beliau-beliau ini sudah bisa melakukan perjalanan lewat laut, pedagang muslim ini bisa mencapai ke Nusantara. Konon kabar yang sering Bapak baca ya dari literatur, kemungkinan besar pedagang muslim di bawah kepemimpinan Utsman itu sudah sampai ke Nusantara di periodenya Utsman, kurang lebih 650-an lah itu ya. Itu Islam sudah sampai ke Nusantara, setidak-tidaknya di ujung pulau Sumatera sana, seperti itu. Itu mengenai prestasi-prestasi Utsman, yang mungkin ada lagi yang mungkin belum Bapak ketahui, tapi setidak-tidaknya ada beberapa prestasi ini yang sangat dikenal dan sangat perlu kita pelajari dan kita mengerti. Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha radhiyallahu an merupakan khalifah pengganti Utsman bin Affan. Ali yang memiliki nama asli Haidar adalah anak dari Abu Thalib. Artinya berarti beliau adalah sepupu Nabi Muhammad. Ya, Haidar kecil ini ketika itu lahir pada bulan Rajab 599 Masehi. Di saat balita beliau langsung diasuh oleh Nabi Muhammad, sehingga beliau itu dikenal dengan karamallahu wajha. Semoga Allah senantiasa memuliakan wajahnya. Karena apa? Karena wajahnya tidak pernah digunakan untuk tunduk pada berhala. Wajahnya tidak pernah digunakan untuk menatap hal-hal yang buruk. Nah, untuk itu Nabi memberi gelar padanya karamallahu wajha. Beliau juga memiliki nama lain ataupun julukan lain seperti Abu Turab, ya. Dan beliau juga dikenal dengan Ali, ya, atau memiliki derajat yang tinggi. Abu Hasan wal Husain, karena beliau memiliki dua anak dari menikahnya dengan Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Karena beliau adalah merupakan keluarganya Nabi, beliau adalah termasuk keluarga lahir dari kalangan keluarga Bani Hashim. Ya. Karakter-karakter beliau yang perlu kita teladani, beliau adalah sosok yang cerdas, beliau adalah sosok yang pemberani, adil dan bijaksana, ya. Bahkan kecerdasan beliau itu diakui oleh Nabi. Bila mana aku gudang ilmu, Ali ini adalah pintunya. Nah, pintu ilmu itu Ali, ya. Jadi dikenal seperti itu. Tegas dan amanah, ya, walaupun beliau adalah masih cukup muda pada waktu itu, beliau tidak segan-segan memecat pejabat-pejabatnya yang tidak adil, tidak cakap. Nah, makanya beliau itu sangat tegas dan amanah. Lalu bagaimana proses pengangkatan Ali pada waktu itu? Setelah Utsman bin Affan wafat, ada dua kubu sebenarnya di kalangan muslim. Kubu yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan
selaku kerabatnya Utsman dan kubu Ali itu sendiri. Kubunya Muawiyah bin Abu Sufyan menginginkan harus diusut dulu siapa pembunuh Utsman. Harus dicari dulu dan dihukum dulu siapa pembunuh Utsman. Jangan mengangkat khalifah terlebih dahulu. Namun kubu yang menginginkan harus adanya khalifah itu juga pengen segera memiliki pemimpin. Karena kalau umat Islam tidak ada pemimpin, nanti akan pecah belah akhirnya. Mayoritas kaum muslimin pada waktu itu lebih memilih untuk perlu mengangkat khalifah terlebih dahulu, sehingga pada waktu itu Ali lah yang dipercaya, yang dianggap memiliki jadi sosok yang pantas memimpin kaum muslimin menggantikan Utsman bin Affan. Dan Ali ini sendiri pun juga pengen ketika ia menjadi khalifah langsung mencari sosok-sosok pemberontak yang bisa membunuh Utsman pada waktu itu. Namun pengangkatan Ali ini tetap ditentang oleh keluarganya Muawiyah bin Abu Sufyan pada waktu itu. Sehingga agak retaklah ini hubungan antara keduanya ini ya. Muawiyah selaku saudaranya Utsman tidak terima kalau sosok pembunuh Utsmannya itu belum diketahui. Tapi kaum muslimin juga memerlukan harus ada sosok pengganti yang harus segera diangkat oleh kaum muslimin. Seperti itu. Ali menjadi khalifah kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun dari 35 sampai 40 Hijriah atau dari 656 sampai awal 661 Masehi. Pada akhir kepemimpinan beliau meninggal, dan karena apa? Karena dibunuh saat ada yang meriwayatkan dibunuh saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Ada juga yang meriwayatkan dibunuh saat beliau mengambil air wudhu. Ada yang meriwayatkan juga dibunuh setelah beliau sholat subuh ketika keluar dari Masjid Kufa dan di bulan Ramadan. Oleh siapa yang membunuh? Abdurrahman bin Muljam, salah seorang Khawarij. Khawarij itu adalah golongan yang keluar dari barisan, dari kata kharaja, keluar ya. Golongan yang keluar dari barisannya Ali. Dulu adalah seorang yang setia sama Ali, namun menganggap Ali ini kafir, akhirnya dia sama teman-temannya memiliki golongan namanya golongan Khawarij seperti itu. Dan ia tidak terima dengan kebijakan Ali sehingga beliau membunuh Ali bin Abi Thalib pada bulan Ramadan 40 Hijriah. Prestasinya apa? Atau kebijakan Ali itu apa saat beliau menjadi khalifah? Ya, 5 tahun ini tetap ada prestasinya ya. Mulai dari sistem pemerintahan. Ya, membenahi sistem pemerintahan dengan cara apa ya? Sistem pemerintahan pada waktu itu sangat diperhatikan oleh Ali karena Ali melihat banyak sekali pejabat-pejabat yang lalai dalam kinerjanya. Banyak pejabat yang korupsi, banyak pejabat yang zalim, banyak pejabat yang tidak amanah. Sehingga untuk membenahi sistem pemerintahan itu, Ali mencopot pejabat-pejabat yang kurang cakap atau tidak amanah. Ya, jadi korupsi pada waktu itu sudah ada ya. Nah, namun ternyata pejabat-pejabat yang kurang amanah itu adalah pejabat yang berasal dari keluarganya Utsman bin Affan ya. Jadi karena waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, banyak dari kalangan keluarganya yang diangkat menjadi pejabat. Nah, namun di masanya Ali ketahuanlah ini pejabat-pejabat yang diangkat oleh Utsman ini ternyata tidak cakap. Di antaranya ya, tidak semuanya, tapi di antaranya tidak cakap. Sehingga dengan sangat terpaksa Ali mencopot pejabat-pejabat yang tidak cakap ini. Nah, dan kebanyakan dari keluarganya Utsman bin Affan. Memulihkan stabilitas keuangan negara dengan cara apa? Dengan cara mengambil harta yang dikorupsi oleh pejabat. Oh, ternyata korupsi sudah ada dari dulu ya. Jadi hasil korupsi yang dilakukan oleh pejabat dulu itu diambil oleh Ali dan dikembalikan ke Baitul Mal atau kas negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu uang rakyat diambil lagi oleh negara dan diberikan kepada rakyat kembali. Untuk apa? Membangun sarana prasarana, untuk memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya. Itu membangun kota Kufah ya. Jadi di masanya Ali itu memindahkan pusat pemerintahan yang dulu itu di kota Madinah
dipindahkan ke kota Kufah. Mana itu Kufah? Kufah adalah sebuah kota yang ada di negara Irak. Nah, kota Kufah dibangun oleh Ali dan dijadikan pusat pemerintahannya, dan beliau meninggal di kota sana juga. Mengembangkan ilmu bahasa, ya, mengembangkan ilmu bahasa dan sekaligus memperkenalkan ilmu nahwu, ya, tata bahasa Arab itu diperkenalkan oleh Ali. Memperkenalkan harokat Islam, fathah, kasroh, doma itu juga diperkenalkan oleh Ali pada masa pemerintahannya, dan salah seorang yang ditunjuk untuk memperkenalkan dan mengembangkan ilmu bahasa ini adalah Aswad ad-Duali, ya, yang dikenal sebagai tokoh ilmu bahasa Arab. Dan di masa pemerintahannya Ali juga berhasil meredam konflik Jamal dan konflik Siffin. Ya, meredam perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal adalah perang antara kubunya Ali dengan kubunya Aisyah, dan perang Siffin itu adalah perang di mana kubu Ali melawan kubu gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sufyan di lembah Siffin seperti itu. Ali berhasil memenangkan perang tersebut, diakhiri dengan damai juga, ya, ada yang mengatakan demikian, dan Ali tidak memusuhi pihak-pihak yang melawannya. Sekali lagi, Ali tidak memusuhi Aisyah, karena Aisyah pada waktu itu walaupun bertentangan dengan Ali, akhirnya Aisyah dikembalikan secara terhormat. Begitu juga dengan Muawiyah selaku kerabatnya Utsman bin Affan, walaupun melawan Ali, tetap Muawiyah tetap dihormati oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah prestasi-prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, semoga Allah meridhoi Ali, meridhoi para khulafaur rasyidin, dan meridhoi para sahabat Nabi yang senantiasa menegakkan syariat Islam. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian video yang ingin Bapak sampaikan, pelajaran yang ingin Bapak sampaikan, materi yang ingin Bapak sampaikan. Tentunya karakter-karakter atau nilai-nilai yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ini, para khulafaur rasyidin ini, mari kita tiru, kita teladani, dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Cerdas, kita harus cerdas. Adil, kita harus adil. Apalagi pemberani, kita harus berani, ya. Tegas pun juga begitu. Tapi kita juga harus lemah lembut, peduli, ya. Kita harus menjadi orang yang dermawan juga. Apapun rezeki yang kita peroleh, berapapun rezeki yang kita peroleh, kita tetap harus senantiasa bersedekah untuk orang-orang ataupun lembaga yang membutuhkan. Demikian anak-anak, pelajaran yang ingin Bapak sampaikan. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung lewat komentar ataupun japri lewat grup saya, seperti itu, grup 7A, B, C sampai 7K, ya, atau langsung ke nomor Bapak juga boleh, ya. Jadi semoga bisa membantu, dan monggo ditulis bagi siapapun yang belum menulis catatan terkait dengan profil prestasi khulafaur rasyidin, bisa ditulis di buku kalian masing-masing. Pada akhirnya semoga bisa membantu, dan Bapak tutup pelajaran melalui video ini. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan sampai jumpa. Tetap semangat, ya. Barakallah.